Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Polda Jawa Barat merilis 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketiga DPO tersebut ditulis bertempat tinggal di Desa Banjarwangunan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terkait buron pembunuhan Vina, pemerintah Desa Banjarwangunan telah memeriksa nama-nama yang ada dalam DPO polisi. Dari pemeriksaan ditemukan nama Andi sebanyak 15 orang, Dani 9 orang, sementara Peggy tidak ada. Dari nama-nama yang sudah diperiksa, pemerintah desa tidak ditemukan kesesuaian ciri seperti yang tertera dalam DPO. Pemerintah Desa Banjarwangunan menyayangkan dengan DPO yang dikeluarkan Polda Jabar lantaran tidak dilengkapi foto dan alamat spesifik. Itu nggak ada yang dicantumkan Polda, kan itu kan ada 3 nama. Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina, mengaku saat kejadian sedang berada di rumah. Saka juga menyebut bahwa dirinya langsung ditangkap tanpa penjelasan apapun, padahal Saka tidak mengenal keduanya. Saka juga mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang nyetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Nah, terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Tidak hanya Saka, 5 terpidana dalam kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki juga mempertanyakan penyidikan polisi yang dinilai janggal. Salah satunya adalah penolakan polisi untuk mengecek CCTV yang ada di lokasi. Kami juga melihat ada kejanggalan di situ yang tidak direspon oleh penyidik ya dari awal, bahwa dalam perkara itu ada CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tapi tidak direspon juga dengan alasan bahwa kepolisian tidak punya katakanlah ahli untuk membuka itu. Itu omong kosong. Selanjutnya dari hasil bedah mayat yang dilakukan oleh dokter forensik juga ada referensi yang harus ditindaklanjutin terhadap sperma yang ditemukan di tubuh daripada korban, ya khususnya di bagian kemaluan. Dan itu harus dilakukan tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi untuk mencari DNA-nya. Nah, kalau katakanlah kepolisian pada saat itu peduli terkait dengan tersangka-tersangka yang dilakukan penahanan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Apakah itu sperma dari si A, si B, si C? Sehingga terang benderanglah perkara itu. Selain kejanggalan tersebut, perbedaan juga terjadi saat rekonstruksi yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Para terpidana ini mengaku bahwa posisi mereka jauh dari lokasi saat kejadian. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul tanpa kejelasan lebih lanjut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan.